Yo guys, balik lagi di Mulas Purnama. So welcome back to my channel. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman kembali lagi aku nge-PES. Nah, pada saat ini mungkin dari beberapa user eFootball akan merasakan banyak yang bingung teman-teman ya. Dikarenakan memang legendary yang kita bawa dari PES 2021 itu ada kontraknya 60. Ya benar banget. Nah ini udah tepat 60 hari setelah eFootball 2022 dirilis teman-teman. Yang otomatis ini akan berefek pada kontrak pemain ya. Nah oleh sebab itu maka sudah aku tekankan dari awal, kita lebih mengutamakan untuk permainan base player atau standar player ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa legendary yang masih aktif yang mungkin teman-teman masih mainkan, tapi kebanyakan pasti teman-teman pasti sudah memberikan kontrak renewal di awal eFootball 2022 di rilis ya. Jadi otomatis tepat ini sekitar 2 bulanan pasti sudah habis. Mungkin ada beberapa dari teman-teman, dalam hal ini saya juga punya banyak ikonik yang serupa. Misalkan ada Irwin, ini saya punya 4 teman-teman kalau nggak salah ya. Messi ada 3, kemudian Rijkaard ada 2, kemudian ada juga Beckenbauer. Nah itu mungkin bukan suatu hal yang masalah, tapi mungkin buat teman-teman yang punya legendary yang hanya terbatas, yang bawaan dari 2021, mungkin itu akan jadi suatu hal yang kurang enak teman-teman. Tapi masih bisa dipakai di match friend ya, friend match teman-teman ya. Oke, nah untuk mengatasi hal tersebut, maka untuk memperbarui kontrak jika teman-teman masih punya item kontrak ya. Misalkan kalau kayak di sini aku contohkan, misal untuk pemain-pemain yang sudah habis teman-teman, rating keseluruhan ya. Nah seperti ini bisa diperbarui dengan item ini teman-teman. Namun ini sayang ya, mahal sekali untuk kita kompensasi untuk menukarkannya di redeem eFootball point. Nah untuk itu teman-teman jika merenewal atau memperbaruinya, perbarui ikonik atau legendary yang versatile atau pemain multi talenta teman-teman ya. Dalam hal ini aku mau membahas salah satu pemain tersebut, yakni Franz Beckenbauer teman-teman. Ini bisa jadi opsi buat kalian untuk misalkan siapa sih yang enaknya buat di perpanjangan kontrak teman-teman ya. Dikarenakan memang itemnya yang sangat langka teman-teman ya. Nah oleh sebab itu maka akan aku ulas mengenai ini. Franz Beckenbauer sudah masih aku sisa teman-teman. Ada yang ini yang kedua teman-teman. Aku punya 3 Beckenbauer teman-teman ya. Bodohnya ini aku pakai semuanya. Harusnya aku keep aja ya teman-teman ya. Nah ini sisa 9 hari. Jadi nanti kita coba tes di match online bagaimana pengaruh Beckenbauer. Mungkin dia akan juga aku taruh di striker juga teman-teman ya. Atau mungkin di IMF juga bisa. Dikarenakan dia memang punya atribut yang sangat mantul teman-teman. Bisa di berbagai posisi teman-teman. Aku nggak tahu sih, harusnya ini bisa nyala ya. Ini sebagai right back pun bisa. Nah sebagai IMF pun bisa. Namun untuk di eFootball 2022 ini kita belum menemukan boosting atau booster di position ya, position booster. Tapi it's okay, nggak masalah. Yang penting masih tetap oke. Nah kita coba langsung di match online guys ya. Oke, ini udah masuk di menu online match challenge dan lawan sudah ditemukan 2626 dengan level divisi 3. Dan ini kita cek pemain-pemainku teman-teman. Lawan 424 teman-teman, yang mana sekarang udah nggak ada ya 424 game plan dari tim Cera. Oke, lawan kita memakai 424. Dan kini nanti kita akan coba Beckenbauer. Mungkin di babak kedua aja teman-teman ya. Yang pertama kita manfaatkan pemain yang ada dulu. Dikarenakan memang Beckenbauer pada dasarnya memang tipikalnya adalah defensive minded ya. Jadi kita ambil inisiatif untuk menyerang dulu teman-teman. Nanti kalau misalkan udah agak aman, nah kita langsung amankan dengan memasukkan Beckenbauer yang mana dia punya pace dan agility yang sangat bagus. Nah, ada Albert Ferrer di sini. Ada Son Heung-min bola liar di sini dan inilah dia Son Heung-min, bagus banget untuk flashing teman-teman ya. Ini juga aku rekomendasikan buat kalian. Son Heung-min memang bagus banget teman-teman. Tapi kelemahannya dia adalah kontak fisik ya. Oke, kembali lagi nanti kita akan membahas Beckenbauer. Oke, kita buang saja di tengah. Lawan coba build up serangan teman-teman. Dan ini udah masuk di menit 32. Aku masih unggul 1-0 teman-teman. Melawan user
levelnya divisi 3 teman-teman ya. Oke. Nah ini sudah babak kedua, saatnya kita masukkan Beckenbauer teman-teman. Kita coba ya Beckenbauer kalau di berbagai posisi. Kalau di DMF, di CB, di RB sudah sering banget teman-teman. Banyak di review dan banyak search juga aku gunakan ya. Jadi kita akan coba di lini depan ya. Oke, kita taruh di sini dan kita switch Iniesta ke LWF dan Beckenbauer di AMF teman-teman. Di belakang striker. Dengan maksud karena memang Beckenbauer mempunyai beberapa skill di passing dan juga shooting teman-teman ya. Ada through pass, kemudian ada weighted pass dan inilah dia coming from behind teman-teman, bagus banget. Dikarenakan walaupun back dia punya atribut menyerang yang cukup agak tinggi juga teman-teman ya, menyentuh angka 7 ya. Untuk ukuran seorang back itu sangat tinggi teman-teman. Oleh karena itu, jika kalian mendapatkan Beckenbauer di CB itu hati-hati, dia sering banget maju. Tuh kan, ini lihat pergerakannya teman-teman, aku taruh di AMF ya. Dia langsung minta bola di sini Mbappe dan inilah dia teman-teman. Oke, shootingannya dari luar, dari jarak jauh ya. Jarak jauh, long range shooting, long range drive. Tembakan-tembakan dia jarak jauhnya sangat enak teman-teman kalau kalian tempatkan di posisi AMF ya. Mengingat dia bisa bermain di beberapa posisi teman-teman, seperti CB, RB, DMF, CMF, bahkan AMF teman-teman ya. Oke, nanti akan aku coba di striker juga mungkin teman-teman ya, CF atau mungkin SS ya. Di AMF ini cukup enak teman-teman karena pada dasarnya dia mempunyai skill-skill yang sangat mumpuni untuk seorang playmaker teman-teman. Umpan datar dan umpan lambungnya sangat bagus, terutama umpan lambungnya ya. Kalau teman-teman bisa ngeracik, dia sudah 90-an. Di sini mungkin aku hanya 90 karena itu sudah cukup teman-teman. Ada Mbappe di sini dan di intercept oleh lawan. Beckenbauer sudah menunggu di tengah ya teman-teman ya. Oke, hingga menit ke injury time ini aku unggul 2-0 dan akhirnya partai selesai 2-0 di sini dengan andil Beckenbauer 1 gol teman-teman. Ini adalah lawan dan ini adalah Son Heung-min dan Beckenbauer ratingnya 7, lumayan teman-teman ya. Oke, nanti kita coba di percobaan kedua, kita coba lagi teman-teman ya. Dan ini sudah menemukan lawan yang kedua. Di percobaan online match kita nanti mencoba Beckenbauer. Mungkin akan aku tempatkan dia di striker. Kita cek dulu. Oke, hidup semua, nggak ada yang down teman-teman. Nah, Mbappe lagi up ya, kita masukkan dia. Nanti mungkin Beckenbauer di babak kedua, kita intip dulu lawan 4-3-1-2, formasi legend teman-teman. Pasti dia menggunakan 1-2 sentuhan ya. Kita manfaatkan kelebaran kalau lawan menggunakan 4-3-1-2. Karena lawan pasti fokus membuild up serangannya di lini tengah. Jadi manfaatkan kelebaran dia. Terutama ini adalah Zetzler, lawan pakai Zetzler pasti high defensive line, mengeroyok di lini tengah ya. Itu sangat enak kalau manfaatkan dengan kita menyerang melalui kombinasi tengah dan kelebaran teman-teman. Oke, kita one to touch di sini, main santai saja teman-teman ya. Oke, langsung aku jam ke menit 20-an teman-teman. Di sini ada Andres Iniesta keluar dan Mbappe, boom. Masih membentur Mister teman-teman, hampir saja ya. Buat teman-teman yang mempunyai beberapa iconic atau legendary player, itu perlu kalian perhatikan, kalian pilih yang mana yang terbaik untuk kalian kontrak renewal ya, atau perbaruan kontrak, mengingat memang item yang satu ini sangat langka teman-teman. Jadi inilah maksudku untuk mereview Beckenbauer ini teman-teman, bahwasanya nggak semua dari iconic atau legendary harus kita perbarui ya. Jadi kita pilih yang mana yang cocok dengan kebutuhan tim kita. Dalam hal ini aku merekomendasikan ke kalian salah satu, boleh nanti kalian pertimbangkan teman-teman sebagai opsi untuk memperpanjang kontrak ya, kontrak renewal buat teman-teman yang masih punya itemnya. Oke, ini masih 0-0 di babak pertama dan kita masuk ke babak kedua. Tentunya akan kita masukkan Beckenbauer di sini sebagai pengetesan ya teman-teman ya. Kenapa aku masukkan di babak kedua? Karena memang staminanya nggak terlalu bagus juga sih, nggak. Oke, mungkin menyampe di nilai 8 tapi dia nggak maksimal banget ya untuk semuanya ya, untuk full team. Tapi kalau untuk back cukup banget teman-teman ya.
karena back kan nggak terlalu butuh untuk ke depan. Sementara kalau kita taruh di CMF, IMF, bahkan striker pasti akan sering berlari dan open space teman-teman. Oke, di sini Beckenbauer sudah masuk teman-teman ya. Aku tempatkan dia di lini depan, membantu di second line di belakang striker teman-teman. Oke, kita intercept ya. Wow, oke, masih ada red card di sini. Build up serangan. Kita cari Beckenbauer di mana dia. Nah, ini teman-teman, enaknya dia kalau di posisi penyerangan dia langsung nge-pressing sejak dini teman-teman ya. Sejak lawan membuild up serangan di lini belakangnya sendiri, di lini pertahanan sendiri, kita sudah langsung bisa press teman-teman. Jadi bisa menimbulkan teror dan juga gangguan sedari dini sejak lawan memulai serangan, membuild up serangan di lini belakangnya sendiri, kita sudah bisa merepotkan ya atau mengganggu. Ada Mbappe di sini, one to touch. Beckenbauer di sini, dia one to touch dengan Neymar dan inilah dia Mbappe 1-0 teman-teman dengan kombinasi Beckenbauer dan juga Neymar hingga akhirnya diselesaikan dengan cantik oleh Kylian Mbappe 1-0 teman-teman berkat andil Beckenbauer. Inilah dia karena memang dia punya truk pas yang sangat bagus teman-teman. Umpannya pun cukup berbobot. Oke, Koulibaly di sini cukup bagus teman-teman ya. Sangat bagus dan inilah dia Beckenbauer. Nah, itulah interceptnya ya, sangat cantik. Beckenbauer di sini dan memberi kontribusi pada Iniesta dan oke, 2-0 di sini teman-teman. Berkat intercept dari Beckenbauer, itulah enaknya teman-teman. Kalian tempatkan pemain IMF dengan atribut agresivitas yang tinggi, bahkan dengan pemenangan bola atau ball winning yang tinggi. Oke, di sini aku switch dia menjadi striker teman-teman, menjadi false nine teman-teman ya. Di sini aku tempatkan sebagai false nine dengan harapan bisa menjadi papan pantul dan bisa mempressing lawan atau back lawan sejak dini semenjak membuild up serangan di lini belakangnya sendiri. Jadi kita teror di awal ya. Jadi lawan nggak sempat untuk nge-build up dengan nyaman. Oke, hingga di menit 65 ini saya unggul 2-0 teman-teman ya. Sejak saya masukkan dia sudah memberikan kontribusi teman-teman. Udah 2 gol terjadi dengan adanya kontribusi dari Beckenbauer setelah aku masukkan ya. Oke, one to touch. Ada Neymar dan Mbappe di sini. Oh, duel dengan red card, otomatis kalah Neymar karena nggak punya body teman-teman. Lawan red card yang sangat gede teman-teman ya. Oke, kita intercept saja. Di sini ada Irwin. Ada kelebaran di sini teman-teman. Karena 4-3-1-2 selalu seperti itu kelemahannya. Oh, ternyata lepas. Lawan mencoba membuat serangan tapi bisa di-intercept kemudian. Ada Messi, oh di-intercept dan masih ada Iniesta di sini teman-teman. Truk pas kepada Messi, kemudian Beckenbauer di tengah. Duel dia dan akhirnya dapat bola lagi teman-teman. Itulah enaknya kalau punya pemain yang agresif teman-teman ya. Dan kita cari space, boom. Oke, dengan skill tembakannya ya, long range drive, long range shooting. Dan juga kicking powernya yang lumayan gede, lumayan tinggi, sangat enak untuk shooting dari dalam kotak penalti bahkan dari luar teman-teman ya. Punya skill rising shot juga, tembakan roket teman-teman. Itulah yang dimiliki oleh Beckenbauer. Jadi enak, walaupun dia CB, enak banget buat lini depan, IMF bahkan striker teman-teman ya. Di sini aku buat dia sebagai striker teman-teman. Jadi enak banget. Oke, Beckenbauer lagi di sini. Tuh kan umpannya enak banget teman-teman. Sebagai papan pantul, sebagai pembuka serangan, dia punya skill truk pas juga karena dikarenakan punya skill truk pas jadi umpannya nggak ngawur teman-teman ya. Oke, ini di menit di injury time masih unggul 3-0 teman-teman dan pertandingan selesai ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah statistik dari Beckenbauer teman-teman ya. Yang mana sudah aku ulas di 2 online match tadi. Bahwasanya di sini memang dia bisa di berbagai posisi teman-teman di sini. Aslinya malah dia kalau di max out kan itu 100 teman-teman ya. Tentu saja kita nggak bisa nge-max out kan. Karena apa? Karena memang kita harus untuk menaikkan level dari kecocokan gaya main. Dalam hal ini aku boost di possession game teman-teman ya. Jadi setidaknya aku kurangi 2 teman-teman ya. Misalkan kalau di sini kurangi 2. Jadi setidaknya aku tadi punya rating sekitar
97-an lah. Nah, di sini dengan 97 itu atributnya sudah seperti ini teman-teman. Dia bisa attacking juga, punya finishing, kicking powernya bagus, kemudian ball control dan juga heading, jumping. Untuk defense jangan ditanyakan lagi. Tapi untuk seorang back dia punya atribut dengan passing dan shooting, juga dengan speed yang juga bagus, stamina juga sangat bagus. Kemudian dia juga punya berbagai skill teman-teman di sini. Itulah kenapa di dua match tadi itu aku bisa pakai shootingan yang sangat bagus, punya racing shot juga, turpasnya juga mantap, umpan berbobotnya mantap, dia bisa outside curler atau tendangan melengkung ya. Kemudian dia di salah satu golku tadi, yang golnya Iniesta juga dia pasti merebut bola di lini tengah karena punya man marking dan juga interception teman-teman ya. Tentunya dia juga punya captaincy. Nah ini sayangnya di update terbaru ini belum bekerja maksimal teman-teman ya. Agak sedikit ngebug karena skill captaincy-nya nggak keluar. Dan kemudian yang paling nggak kalah penting juga dia punya Viking Spirit teman-teman. Kemudian untuk AI playing styles-nya long ball expert dan long ranger teman-teman ya. Jadi itu dia untuk tipikal Beckenbauer, pemain versatile di tipikal legendary player teman-teman. Teman-teman juga punya ini sangat patut untuk di renewal kontrak, atau misalkan kalau kontraknya berakhir dia sangat layak untuk diperpanjang teman-teman ya. So itu tadi reviewku mengenai Beckenbauer. Aku harap bermanfaat buat kalian sebagai opsi tambahan strategi buat kalian semua guys. So thanks for watching guys.